Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, kayaknya jadi kali ini di tangan saya ada HP Xiaomi Mi A1. Nah, ini keluhannya gimana ya? Kita lihat aja nih. Jeng jeng. Nah, ini jadi kerusakannya, baterainya kembung parah teman-teman. Ini udah kita bongkar ya. Awalnya si LCD-nya tuh ngangkat. Jadi karena si Mi A1 ini kan bawahnya dia di baut nih ya. Nah, jadi si LCD-nya tuh ngangkat. Ini nyampe kebuka gini tuh semuanya. Ini gara-gara si baterainya kembung. Nah, ini kenapa bisa jadi kayak gini? Ini disebabkan gara-gara pengecasnya terlalu lama teman-teman. Nah, ini hati-hati nih buat para bocil-bocil, para ibu-ibu, bapak-bapak nih yang nggak tahu nih ya. Jadi untuk pengecasan itu paling lama untuk HP-HP kayak gini paling sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah. Jadi kalau misalkan si baterai udah nyampe 100% itu buru-buru dicabut. Jangan terlalu lama. Jadi kalau misalkan kelamaan ngecas nih, ini gara-garanya dia sering dicas dari malam nyampe subuh. Jadi malam mau tidur sama dia dicas, terus paginya kirian subuh atau pagi baru dia cek gitu. Nah, jadi kalau udah 2 jam buru-buru dicabut. Jangan terlalu lama pengecasannya, dan juga jangan pernah make sambil dicas ya. Nah, ini pun berkabetnya kayak gini. Nah, jadi bagusnya penggunaan jangan sambil dicolokin ya. Terus kalau misalkan baterai udah 20% buru-buru dicas. Karena kalau misalkan baterai terlambat atau nyampe 0 sama sekali, nah itu biasanya suka nggak bisa dicas teman-teman. Ya sama seperti mobil lah gitu. Kalau misalkan mobil akinya habis, itu kan gue tembak dulu di jumper. Nah, baterai handphone pun sama seperti itu teman-teman. Oke, jadi itu sekedar penjelasannya ya, kenapa ini baterai bisa kembung kayak gini dan bagaimana cara mengantisipasinya teman-teman. Nah, sekarang kita cek coba ya. Biasanya kalau kayak gini bisa juga suka konslet teman-teman ya. Kita cek dulu pakai power supply. Nah, untuk power supply-nya kita cek di sini. Nah, untuk power supply-nya kita letakkan voltasenya di 4 volt ya. 4 volt dan ampernya kan pastinya di 0. Nah, nanti si handphonenya keadaannya si positifnya ditempelin di jalur baterainya di sini yang di positif juga. Nah, tahu ini dari mana? Dari baterainya. Di baterainya biasanya suka ada plus minusnya teman-teman. Ini kita cek ya baterainya. Nah, baterainya ada plus minusnya biasa di sini nih. Maaf. Nah, di sampingnya tuh sini teman-teman. Nah, sebelah sini ini plus, sebelah sini min, kelihatan nggak? Ya. Jadi sebelah kanannya plus, sebelah kiri min. Nah, berarti kalau misalnya dipasang sebelah sini, berarti jatuhnya yang sebelah sini plus. Nah, di sini juga ada plus minnya ya nih. Nah, yang sebelah sini plus, yang sebelah sini min. Jadi nanti si power supply-nya yang plusnya kita tempelkan di sini pakai pingset. Terus yang si minnya kita tempelkan di ground aja. Bisa di kaleng atau bisa juga di tulang. Karena kan ini tulangnya aluminium juga. Jadi dia bisa jadi konslet lah gitu, atau ground juga. Jadi kita tempelkan buat groundnya di kaleng. Nah, buat plusnya di sini, terus dicolokkan gitu. Baru dipencet tombol powernya. Nah, nanti kalau misalkan si ampernya dia gerak-gerak, misalkan dari 0 dia naik ke 0,1, terus dia naik ke 4, turun ke 2, naik lagi ke 4,5, 0,5 misalkan ya. Nah, itu tandanya HP-nya normal. Tapi kalau misalkan dari 0, terus dia tiba-tiba naik ke 0,1, atau sebelum pencet on off juga naik di 0,1, itu bisa jadi ada yang konslet, ada yang short, atau bisa juga emang baterainya yang bermasalah gitu ya. Nanti kita coba pakai baterai gitu teman-teman. Nah, ini karena saya ribet ya. Saya ini nggak ada holdernya buat megangnya, jadi kita skip aja. Kita coba pakai baterai dulu aja teman-teman ya. Kalau misalnya pakai baterai dia nggak bisa, berarti ya terpaksa nanti dia short teman-teman. Oke, kita langsung aja coba garap ya. Nah, ini kebenaran kita ada baterai bekasnya ya, sama tipenya BN31. Jadi untuk tipe baterainya ini Mi A1 ini sama dengan Redmi Note 5A teman-teman. Kita coba dulu aja ya, karena kalau power supply saya ngerekamnya agak riuh megang tangan satu teman-teman. Kita cobain dulu aja. Ini agak getar. Nah, berarti normal ya. Alhamdulillah. Kalau misalkan udah kayak gini berarti otomatis
100% masih bagus teman-teman. Jadi tinggal kita ganti aja si baterainya, pakai baterai yang baru teman-teman. Oke, nanti kita langsung ganti aja baterainya. Kita cari stoknya dulu aja ya. Nah, ini ada baterai barunya BN31. Kita langsung pakai aja. Ini karena HP baterai bekas, jadi kita cabut dulu aja. Ini nggak tahu ini baterai apa ya. Nah, buat teman-teman tukang servis juga, kalau misalkan dia keadaannya masih kayak gini, masih lumayan oke lah gitu, jangan dibuang juga, lumayan buat cadangan lah, buat pengetesan ya, buat tester. Sama seperti kayak gini teman-teman. Nah, ini langsung kita cobain aja ya pakai baterai barunya. Dan baterai baru ini sama dengan tipe Note 5A ya, Redmi Note 5A, yaitu BN31, sama dengan Mi A1. Jadi sama-sama seri baterainya juga sama, cuman beda tipe HP-nya aja teman-teman ya. Oke, ini tinggal kita coba nyalain. Moga-moga LCD-nya nggak pecah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah lah, karena kan si LCD ini kan nempel sama bawah ya, sama backdoor. Takutnya kita mah pecah aja gitu kan, yang ada malah orangnya juga kudu ganti LCD-nya. Ini mana bengkok lagi. Ini aduh, agak susah ya. Ini SIM tray-nya agak bengkok kayaknya nih. Ini kita pasang dulu backdoor-nya, setelah kita pasang baterainya ya, dan nanti bawahnya juga kita baut kembali teman-teman ya. Nah, ini masih bagus sih kayaknya LCD-nya. Oke, kita rapihin dulu, kita rapetin semuanya. Nah, ini baru kita coba pasang si SIM tray-nya teman-teman. Oke, kita siapin dulu. Nah, tinggal SIM tray-nya kita masukin ya. Oh, ini kayaknya agak bengkok teman-teman ya. Jadi si SIM tray-nya ini gara-gara ngangkat baterai, kayaknya dia agak bengkok teman-teman. Coba kita rapihin dulu SIM tray-nya nih. Yang penting udah ketahuan ya, si baterainya normal, bagus, dan LCD juga masih oke. Dan catatan buat teman-teman ya, kalau misalkan beli baterai baru atau teman-teman habis ganti baterai, dan diusahakan untuk dicas terlebih dahulu sampai 100% baru digunakan teman-teman. Dan untuk pengecasan pun bagusnya ya, kalau misalnya nggak mau dimatiin, boleh di mode pesawat, jadi biar baterai pun bisa kualitasnya bertahan lama teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.